Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Beberapa minggu yang lalu kita sering mendengar tentang kasus yang sering dibikin orang Indonesia yang berada di Jepang, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Misalnya seperti adanya orang Indonesia melakukan pencurian, adanya orang Indonesia melakukan perampokan, perampasan, masuk ke rumah orang, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa kasus yang kita dengar seperti orang Indonesia yang suka berkumpul-kumpul, membuat kegaduhan, dan mengganggu kenyamanan orang sekitar. Nah, itu sering banget kita dengar belakangan ini. Nah, sekarang ada lagi informasi yang bisa dibilang cukup hot, cukup panas. Kenapa demikian? Karena informasi ini berhubungan dengan api. Ya, teman-teman tidak salah, yaitu adalah informasi tentang warga negara Indonesia atau pemagang yang membakar tempat Senta di mana dia belajar. Astagfirullah. Allah. Siapa ini? Udah biarin, gak usah mikirin, penting nyawa dulu. Nah, kejadian ini terjadi di Prefektur Shiga pada tanggal 12 bulan 7. Nah, sebelum gue menjelaskan kronologi kejadiannya, di sini gue akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa itu Senta. Nah, Senta adalah tempat di mana para pemagang itu belajar selama 1 bulan tentang dasar-dasar kehidupan di Jepang, yaitu tentang bagaimana cara membuang sampah, bagaimana aturan lalu lintas di Jepang, aturan undang-undang di Jepang, terus juga misalnya tentang bagaimana cara penanggulangan bencana, itu diajarkan di Senta. Tidak hanya tentang kehidupan di Jepang saja, tetapi juga bahasa Jepang akan diajarkan ketika teman-teman berada di Senta. Dan itu prosesnya selama 30 hari. Di Senta tersebut memiliki aturan-aturan yang unik dan khusus ya teman-teman, sehingga setiap Senta itu memiliki aturan yang berbeda. Nah, jadi ketika teman-teman setelah selesai dari Senta, baru teman-teman itu pergi ke perusahaan. Diharapkan setelah nanti selesai belajar dari Senta, teman-teman itu sudah paham apa aturan yang berlaku di Jepang, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, sehingga diharapkan nanti mengurangi atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Jepang. Itulah tujuan Senta. Dan nanti diharapkan juga perusahaan itu merasa anshin, oh ini orang sudah diajarkan di Senta tentang dasar-dasar kehidupan, dasar-dasar tentang di Jepang, sehingga nanti perusahaan pun merasa aman, merasa nyaman karena sudah mempekerjakan orang asing. Tujuannya sih seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kronologi tentang kebakaran yang dilakukan oleh orang Indonesia yang ada di Shiga. Kronologinya adalah si pemagang ini dia itu memasak makanan pada tengah malam. Sebenarnya untuk memasak makanan itu tidak ada hal yang aneh, tidak ada yang salah. Karena gue pun waktu di Senta juga sering memasak makanan. Tetapi masalahnya si pemagang ini dia itu masak makanan pukul 3 pagi, yang mana pada aturan Senta tersebut api hanya boleh dihidupkan hingga pukul 10 malam. Di sini dia melakukan satu pelanggaran, yaitu adalah melanggar aturan Senta. Tidak hanya itu saja, si pelaku itu memasak makanan dalam keadaan mabuk. Artinya di sini kesadaran dia tidak sepenuhnya ada. Jadi bisa dibilang setengah-setengah sadar seperti itu. Ketika dia memasak makanan, dia meninggalkan api yang masih menyala untuk pergi ke toilet. Apakah itu kita tidak tahu, apakah dia ingin pipis, ataukah dia muntah karena saking mabuknya, atau dia teler, atau dia ketiduran, atau dia lupa kalau dia sedang masak, sehingga apinya terus menyala dan menyebabkan kebakaran. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Yang pertama adalah melanggar aturan jam menghidupkan api di Senta. Yang kedua adalah pelanggaran kalau dia itu mabuk di Senta. Kita tahu kalau di Senta itu tidak boleh mabuk ya teman-teman, karena orang Senta udah paham betul lah tingkah orang asing. Kalau orang asing itu dia mabuk, dia suka ngamuk, dia suka bikin kerusuhan, kadang suka berkelahi atau sampai bertengkar seperti itu. Sehingga di Senta dilarang untuk mabuk. Ya, orang Jepang sendiri pun tahu tidak ada hal yang bagus dari mabuk-mabukan, apalagi kalau yang mabuk itu orang asing. Yang ketiga, pelanggarannya adalah dia meninggalkan kompor yang masih menyala untuk pergi ke toilet. Nah, jadi 3 pelanggaran ini menyebabkan terjadinya kebakaran di Senta tersebut. Awalnya si pelaku itu tidak mau mengakuinya, tetapi setelah ditelusuri dan dicari bukti-bukti, akhirnya si pelaku itu mau mengaku juga kalau memang dia pelaku dari kebakaran tersebut. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian itu masih mendalami kasus tentang kebakaran ini, menyelidiki apakah benar kasus tersebut sesuai dengan kronologi yang terjadi, atau jangan-jangan ada
faktor lain penyebab kebakaran, sehingga di sini polisi masih mendalami kasusnya. Dan untuk si pelaku, apa sih dampak yang dia dapatkan? Dari informasi yang beredar bahwasanya pelaku itu diminta untuk mengganti uang sebesar 8 juta yen, atau kalau kita kurskan ke dalam rupiah itu sekitar 800 juta rupiah, lebih kurang ya teman-teman. Karena kalau kita hitung kurs 100 rupiah, 100 yen, 1 yen itu 100 rupiah aja, itu 8 juta yen sudah 800 juta. Atau si pelaku itu dituntut untuk bekerja di perusahaan tersebut selama 8 tahun untuk mengganti biaya dan kerusakan segala macamnya. Nah, tentunya hal tersebut selain merugikan diri dia sendiri, dia juga merugikan orang-orang yang berada di Senta. Kenapa? Karena orang-orang yang di Senta itu mereka datang untuk belajar ke Senta tersebut sebelum pergi ke perusahaan. Tetapi karena Sentanya terbakar, kemungkinan ada dua, yaitu si korban, orang-orang korban-korban dari kebakaran ini bisa jadi dipindahkan ke Senta lain, atau kemungkinannya lain si korban-korban atau orang-orang yang lain yang berada di Senta ini akan dipindahkan langsung ke perusahaan, langsung dimasukkan ke perusahaan. Ya, tergantung Kumianya bagaimana keputusan yang terbaik seperti itu. Dan di situ dikatakan bahwasanya ada 30 orang Indonesia yang berada di Senta tersebut, dan 2 orang itu mengalami luka-luka dan 1 orang itu masih dirawat di rumah sakit ya, teman-teman. Nah, jadi di sini seperti yang kita khawatirkan, lagi-lagi nama Indonesia tercoreng seperti itu ya, akibat orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang datang ke Jepang entah apa tujuannya, apakah mereka cuma pengen gaya-gayaan aja atau apa kita tidak tahu ya. Tetapi di sini banyak pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dirugikan itu adalah semakin hilangnya kepercayaan orang Jepang terhadap warga negara asing, khususnya orang Indonesia. Apalagi belakangan ini berita Indonesia sangat sering muncul di berita-berita, sehingga Kumiai atau TSK itu jadi makin ragu untuk menerima orang asing, khususnya orang Indonesia ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Dan selain itu, kerugian yang bisa saja terjadi yaitu adalah orang-orang yang mungkin sudah fix dia berangkat ke Jepang, tinggal berangkat saja, tetapi sayangnya Senta dia itu berada di tempat Senta yang kebakaran ini. Bisa jadi keberangkatan mereka diundur karena pihak Kumiai itu harus mencari Senta yang baru, harus mencari Senta pengganti. Misalnya bisa jadi teman-teman yang kita yang sudah siap berangkat ini mungkin 2 minggu lagi akan berangkat, tetapi karena Senta dia kebakaran bisa jadi keberangkatannya diundur 1 bulan atau beberapa minggu diundur seperti itu ya. Itu kan tentunya merugikan orang lain. Nah, karena hal tersebut ya, niat teman-teman mengumpulkan uang ke Jepang jadi terbalik ya. Yang mananya tujuan kita datang ke Jepang mengumpulkan uang, mengumpulkan modal, mengumpulkan pengetahuan, tetapi kalau harus dibayar denda 800 juta artinya kan harus nombok. Padahal uang aja belum kukumpul. Di Indonesia juga ada hutang seperti itu kan. Alhasil tindakan-tindakan yang gegabah seperti ini merugikan diri sendiri dan orang lain ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ingat, apa tujuan teman-teman ke Jepang? Apakah teman-teman itu cuma pengen gaya-gayaan saja atau pengen mabuk-mabukan saja seperti orang yang tidak berpendidikan, tidak pernah diberikan pengetahuan? Tentunya hal-hal seperti ini harus dipikirkan lagi. Ingat apa maksud dan niat teman-teman datang ke Jepang. Nah, jadi saran gue ya teman-teman, silahkan perbaiki niat teman-teman, luruskan niat teman-teman, apa tujuan teman-teman ke Jepang, cari tahu dulu. Nanti setelah teman-teman tahu apa yang menjadi tujuan teman-teman pergi ke Jepang, baru teman-teman putuskan untuk masuk LPK atau melakukan proses pemberangkatan ke Jepang, sehingga teman-teman jadi lebih terarah dan tidak merugikan orang lain. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Gue harapkan teman-teman berhentilah membuat kasus-kasus yang dirasa tidak perlu, yang dirasa akan merugikan diri sendiri dan orang lain, karena dampaknya itu sangat mengganggu sekali. Apalagi bagi orang-orang yang berada di luar Jepang, yang ingin berangkat ke Jepang, itu sangat berasa sekali dampaknya. Keinginan mereka untuk berangkat ke Jepang itu jadi terhalang karena tingkah teman-teman yang sangat merugikan dan sangat mengganggu tersebut ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.